kelima, orang yang ikhlas itu tidak membeda-bedakan amalan besar atau kecil. Wa in tuti'ullah wa rasulahu la yalikum min amalikum syai'a. Jika kamu taat kepada Allah, sedikit apapun yang kamu amalkan tidak sia-sia. Jadi apakah amalan itu besar atau amalan itu kecil, itu sama saja. Jadi dia akan ambil amalan itu semuanya. Apakah itu amalan kecil, membuang duri dari jalan, atau hanya sekedar menunjukkan jalan kepada orang, atau dengan zikir-zikir yang ada di hati dia, atau dengan mencerahkan wajah, atau memberikan senyuman kepada orang, atau memberikan respon kepada orang. Amalan-amalan kecil seperti ini banyak sebagian orang yang dilalaikan. Satu sisi dia melakukan amalan besar, tapi dalam sisi lain amalan-amalan kecil itu sering dilalaikan. Padahal luar biasa sekali. Contoh sederhana, sebutil korma bisa memadamkan api neraka. Artinya apa itu? Amalan kecil di waktu yang tepat, di saat yang tepat, itu hasilnya luar biasa. Seorang bekas pelacur kasihan menengok anjing, dia buka sepatunya, lalu dia masuk ke dalam sumur, dia ambil air lalu diminumkan kepada anjing itu. Kasih sayang kepada anjing bisa menjadikan dia menjadi ahli surga. Coba di akhir ayatnya dia mendapatkan husnul khatimah. Jadi jangan pernah membedakan ini amalan besar atau ini amalan kecil. Semua amalan besar atau kecil, maka orang yang ikhlas akan melakukannya secara baik dan maksimal. Lalu yang keenam, orang yang ikhlas itu punya amalan-amalan rahasia. Misalnya tahajudnya rahasia, iya kan? Atau berapa jumlah zikirnya rahasia, atau berapa banyak dia baca Al-Quran rahasia. Jadi ada amalan-amalan rahasia yang dia dengan Allah yang tahu. Bangun tengah malam itu kalau tidak ikhlas tidak mungkin, ya kan? Zikir yang banyak itu kalau tidak ikhlas tidak mungkin. Baca Al-Quran yang banyak di kesendirian itu kalau tidak ikhlas tidak mungkin. Jadi dia punya amalan-amalan rahasia. Atau yang terjadi kepada seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasul sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata amalan-amalan lainnya biasa saja. Apa keunggulannya? Ternyata dia punya rahasia. Siapapun yang bersalah kepada dia, dia tidak pernah sakit hati. Bisa enggak? Dia punya amalan rahasia yang menjadikan dia ahli surga. Ternyata dia tidak punya sakit hati kepada siapa saja. Seberapapun salah orang kepada dia, dia tidak pernah sakit hati. Bisa enggak kita? Ternyata amalan rahasianya seperti itu. Jadi punya amalan-amalan rahasia. Ini bukti keikhlasan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang ikhlas itu tidak terpengaruh dengan golongan. Oh, apakah dia di jemaah ini, jemaah itu, aliran ini, aliran itu, pengajian ini, pengajian itu, bagi dia tidak ada bedanya. Apakah dia keturunan ini, keturunan itu, orang kampung ini, kampung itu, tidak ada pengaruhnya sama dia. Ini kan ada sebagian kelompok, apabila di kelompok dia semangat sekali dia. Berbeda kelompok sedikit, hilang semangatnya beribadah. Seakan-akan tidak bersahabat lagi, seakan-akan tidak bersaudara lagi, seakan-akan tidak muncul gerakan dakwahnya di sana. Tapi bagi orang yang ikhlas, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu tidak menjadi perbedaan. Ujungnya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling memahami, bukan untuk saling membedakan.
Jadi orangnya itu dinamis, di mana saja, kapan saja, maksimal ibadahnya selalu seperti itu. Jadi pengaruh lingkungan itu tidak berpengaruh kepada dia. Jadi berbeda golongan, berbeda keturunan, berbeda pengajian, itu tidak jadi soal. Nah, inilah ciri-ciri orang yang ikhlas di dalam beribadah. Jadi mari kita jaga keikhlasan kita agar kita mendapatkan keikhlasan yang maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilai ibadah yang paling tinggi adalah nilai ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas memang gampang diucapkan, tapi ternyata sangat sulit dibuktikan dalam amal kita sehari-hari. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.